Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita temuan hari ini dalam rangka persiapan untuk apa ya, lab testing yang kedua setelah di tanggal berapa kemarin kita sudah melakukan lab testing eh, transaksi GU maupun UP maupun transaksi LS. Nah, untuk yang UP itu sudah selesai bisa berjalan, namun yang di LS ini masih ada terkendala dikarenakan masalah kesepakatan kita untuk eh, apakah dikenakan biaya dalam transaksi ini baik penyedia atau pemerintah. Ini yang masih belum ada kesepakatan antara BPKD dan BPD, dan hari ini kita rencananya mau sama-sama nih saling mendengar pendapat dan menyimpulkan dan sepakatin kira-kira ke depannya dalam proses pengadaan barang jasa melalui katalog ini seperti apa. Nah, kami dari Biro BPD perlu menginformasikan bahwa sebenarnya kalau dari para perspektif Biro BPJ ini mengharapkan transaksi ini tidak lagi dikenakan biaya karena katalog ini kan punya pemerintah. Jadi pemerintah seharusnya tidak mengenakan lagi biaya, dan itu juga mendorong apa tujuan pemerintah dalam rangka memberdayakan ya usaha mikro kecil menengah itu tidak lagi dikenakan biaya terhadap transaksi pengadaan barang jasa yang melibatkan mereka. Itulah kenapa kami sangat mengingat sekali proses transaksi katalog ini tidak ada lagi biaya. Dan sebagai contoh itu kemarin kita selain katalog ini ya kita ada juga namanya MBIS. Itu kemarin juga dia mengenakan biaya, dan itu berimplikasi beberapa penyedia dan perangkat daerah itu juga mengeluhkan, dan prosesnya hari ini yang perlu saya sampaikan MBIS itu sudah menolkan biaya administrasi. Nah, apakah ini juga nanti bisa ditiru BPD, Kaltentara atau bagaimana? Nah, kita sama-sama coba. Baik, saya ingin mendengarkan kemarin untuk bisa mentransaksikan LS ini, pertama kemarin saya dengar informasinya adalah harus ada kesepakatan kerjasama antara pemerintah dan Bank Kaltentara seperti apa proses pembayaran secara elektronik ini. Ya, silakan dari BPKD dulu. Begini Pak Berlin, terkait kemarin kita BPD sudah menyampaikan draft perjanjian kerjasamanya mengenai integrasi pembayaran katalog elektronik dengan ATKP. Tapi ada beberapa poin yang perlu diperhatikan kembali karena berdasarkan pelaksanaannya Bank Kaltim itu ada mengenakan biaya admin sebesar Rp2.000 kepada penyedia, dan ini infonya hanya berlaku selama 6 bulan. Lalu setelah 6 bulan akan dikenakan kepada penyedia. Biaya admin yang dikenai selama 6 bulan pertama itu langsung sifatnya nol. Jadi trans ke bendahara pengeluaran, dicas dulu dari bendahara pengeluaran, nanti dikembalikan ke bendahara pengeluaran. Nah, itu dan info sudah kami sampaikan mengenai draft ini kepada Kepala Badan dan info Pak Kaban untuk tidak mengenakan biaya administrasi untuk kegiatan ini. Jadi sampai saat ini PKS ini belum kami selesaikan dan belum ada, kemarin sudah saya infokan juga dengan Bu Farida, tapi hanya karena kebetulan ketemu saja, jadi nggak resmi gitu. Jadi ini saja tiktokannya bahwa Pak Kaban itu tidak setuju apabila dikenai 2.000. Nah, jadi mungkin sampai saat ini kita belum bisa melakukan penandatanganan PKS. Jadi mungkin kami menunggu arahan aja bagaimana tindak lanjut mengenai PKS ini supaya bisa dilaksanakan uh, kata versi 6. Karena kalau kita bebankan lagi kepada penyedia, nanti yang ada malah penyedianya keberatan dan akhirnya versi 6 ini tidak bisa kita laksanakan karena terlalu banyak potongan yang dikenakan kepada pihak kepada merchant. Mungkin itu aja Pak Berlin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ini juga menjadi perhatian serius juga buat kami, Pak, atas inisiasi yang untuk percepatan dalam implementasi e-katalog versi 6 ini. Nah, kebetulan kami ini ada berbeda dua request, Pak, antara Kaltim dengan Kaltara. Jadi Kaltara, kebetulan kami kan menangani satu platform yang sama gitu ya, Pak, antara Kaltim dengan Kaltara. Kebetulan kalau untuk di Kaltara, prinsipnya Pemda itu adalah tidak dibebankan, tetap nol, nol tetapi dibebankan ke penyedia jasa.
dari memperhatikan diskusi kita juga di Biro PBJ, termasuk tadi masukan dari BPKAD, untuk menolkan biaya. Tentunya ini ada perbedaan antara Kaltim dan Kaltara nih Pak. Nah tentunya ini ada effort kami kepada pihak penyedia jasa yang tentunya ini pengembangannya berbeda gitu. Saya perlu sedikit waktu Pak menyampaikan kepada manajemen dulu atas keputusannya karena memang harus nggak bisa berbeda antara Kaltim dan Kaltara. Tapi saya sangat pendapat nih apa yang disampaikan oleh BPKAD maupun dari Biro PPJ untuk mengembangkan para UMKM gitu. Bahkan tadi kalau menolkan tadi jika memungkinkan kami akan lebih support nih Pak. Namun tadi diskusi kecil kami untuk karena memang ada pengembangan ya Pak di kami side effect-nya dan untuk mempermudah rekonsiliasi antara kami dengan pihak-pihak yang terkait. Nah ini jika nih ya, ini jika nih Pak kami menolkan apakah memungkinkan di dalam PKS-nya kita menuangkan transaksi keuangannya mengutamakan di Bangkal Bintara Pak. Kenapa kita men-state itu? Karena memang dalam rekonsiliasi Pak itu perlu effort ya, effort kita untuk mencatatnya, termasuk juga ini kalau Punya rekening Bang. Oh, mengutamakan di rekening Bangkal Bintara. Jadi itu akan mempermudah kita merekonsiliasi sehingga pengembangan apa sistem kami pun juga tidak terlalu effort jika nanti ada RTGS Pak. Jadi kami kan kalau ke bank lain otomatis ada biaya RTGS lagi. Biaya RTGS ini nominal juga bebannya juga cukup besar, bukan 2.500 lagi gitu. Dan itu akan transaksi RTGS ke bank lain. Nah, jika memang ini kita sampaikan itu nol, tapi mengutamakannya adalah rekeningnya di Bank Kaltara, Pak. Itu jika diperkenankan di dalam PKS kita tuangkan, Pak. Izin Pak Berlin terkait menggunakan satu bank pemerintah karena di Permendagri juga tidak disebutkan harus bank Kaltara atau bank pemerintah, bank daerah gitu. Jadi kalau yang pihak ketiga itu banyak macam-macam Pak menggunakan bank. Nanti kalau saya menutup, saya harus izin dulu kalau gitu. Kalau di sayanya nanti khawatir bank yang lain pada protes. Nah, itu saya nggak berani juga. Jadi mungkin saya izin dulu juga, koordinasi juga dengan kepala badan. Kalau menggunakan hanya khusus satu bank saja. Itu aja Pak Berlin. ini kendalanya ini nggak bisa nol kenapa ya? Jadi gini Pak, kalau kita menggunakan ini terkait dengan pengembangan Pak. Jadi kalau kita pengembangan on us, tentunya cost atau pengembangan implementasinya kan biayanya jauh lebih ringan ya Pak. Termasuk rekonsiliasinya akan lebih mempermudah kami. Tapi kalau kita membuka sampai keluar, ini ada cost tambahan dari pengembangannya, termasuk dari kesulitan dalam rekonsiliasi. Jadi itu pengembangan biayanya. Jadi kita lebih mengutamakan itu di Bank Kaltara di dalam hal apa transaksinya gitu Pak. Kalau nolnya ada memungkinkan Pak. Memang kita ini jadi kami antara Kaltim Kaltara kan harus satu platform ya Pak pengembangan sistemnya di LKPP pun juga ada sehingga baik yang di Kaltim Kaltara kami akan equalkan gitu. Dan kami coba mengequalkan atas effort yang paling kecil. Nah, salah satunya effortnya itu adalah tadi kalau memang Kaltim bersedia nol maka yang di Kaltara juga akan kita nolkan Pak. Namun catatannya di kita tentunya di dalam pengembangannya kalau kita membuka on us di Bank Kaltim sesama Bank Kaltim Tara tentunya effort pengembangannya akan lebih sederhana dibandingkan kalau kita membuka sampai transaksinya antar bank terbuka semuanya. Dan kalau kita membuka juga semua antar bank, tentunya ini ada effort Pak dalam rekonsiliasi gitu. Karena kalau RTGS ke bank lain pun juga ini tentunya ada gagal transaksi, hitung gantungnya di mana. Nah itu Pak yang di dalam hal pengembangannya ada sedikit effort. Nah tapi kalau memang diperkenankan itu diutamakan Bangkal Tintara, tentunya ini akan bisa mempermudah jadi skala proses kami dalam pengembangan sistemnya akan lebih sederhana dan lebih cepat gitu Pak. Yang Kaltim sekarang kan kita nol, cuma tinggal di PKS ada proses reverse-nya H+1 Pak. Bukan ditagih ya Pak. Nah semula kan skemanya kita bebankan ke penyedia jasa. Cuman tadi sharing dari Bapak maupun Bu Yeni, tentunya kan kita ingin mengembangkan para pelaku UMKM yang di lokal ya Pak. Kami akan sampaikan ini saya izin ke pemutus ya Pak di direksi Pak izin menyampaikan ke manajemen. Ini kita klausulkan baik Kaltim Kaltara akan kita nolkan gitu. Bukan kita nggak bisa ya Pak, cuman kami perlu koordinasi dengan pihak terkait dulu Pak untuk menyampaikan secara resminya gitu. Oke, berarti Hanya mungkin ya berarti bisa ya Pak Topik ya. memungkinkan Pak, memungkinkan. Nah, hanya kami ingin men-state Pak untuk mempermudah jadi pengembangan biaya pengembangan sistem ini untuk mempermudah tadi kami lebih condong ke on us gitu Pak. Jadi kalau dimungkinkan
di dalam PKS kita tuangkan untuk mengutamakan rekening Bank Kaltara gitu Pak. Sehingga kan di situ kan kita bisa melakukan pembiayaan. Jadi yang selalu semula kita kenakan fee-nya biayanya di situ, nah kita ada sisi yang lain untuk pemberian pembiayaan atau kredit ke pelaku UMKM-nya gitu Pak di sana. Jadi kita bukan ngambil di sininya Pak gitu, tapi dari sisi pengembangan ke para pelaku UMKM-nya gitu. Dari sisi Oh, pembiayaan berarti atau bahasa gitu Pak. klausul PKS-nya itu mengutamakan gitu ya, bukan mewajibkan Iya, ya? bukan mewajibkan sih Pak, mengutamakan Pak. Kami nyadarin Pak, kan itu apa LKPP sendiri kan bisa sampai di bawah 15 miliar dan itu penyedia jasanya kan bukan hanya di Kaltim Kaltara saja Pak, tapi ada bisa jadi di Surabaya gitu. Ya mungkin secara pembukaan rekeningnya terbatas di kami gitu. Mungkin kalau mengutamakan mungkin bisa sih Pak, tapi berarti kalau yang lain tetap kena cas kan gitu ya Pak maksudnya? Kalau untuk 2.500-nya kita mungkin kita akan pertimbangkan Bu untuk menolkan juga. Tetapi untuk biaya yang lain atas biaya banknya kami nggak bisa nanggung Bu. Contoh biaya RTGS-nya yang 15.000 kami nggak bisa nanggung di situ. Termasuk selisih pembayarannya Bu itu yang akan kami pertimbangkan. Selisih antara ini dari PPK-nya sudah selesai pembayaran tapi belum masuk kepada pihak penyedia jasa ternyata rekeningnya ditolak. Nah itu yang agak kesulitan buat buat kami untuk verifikasi kan pasti ada 2 kali biaya tuh Bu. RTGS pertama gagal kembali ada biaya lagi nanti kirim ada biaya lagi. Nah itu yang biayanya ditanggung oleh penyedia jasa Bu. Berarti tetap ada biaya ya Pak ya, tapi hanya untuk RTGS ya. Ya otomatis Bu biaya platform biaya RTGS tetap ya Bu. Pak, izin nanyakan yang 2000 ini sebenarnya dari mana ke mana ya Pak Boleh Bu pembiayaan cerita. ini? Saya kan dosen yang tentang 2000 itu. Sebenarnya kan kalau dari Telkom itu biaya yang dibebankan itu 2.500. Cuma kemarin kan kita udah sempet nego dari waktu itu Bu Farida dan Bian itu menawarkan kalau di 6 bulan pertama gimana kalau misalnya kita kasih free sambil kita pengembangan, selanjutnya kita bebankan di 2000 gitu. Ibaratnya kan 2000 itu masih di bawah biaya Telkom Pay itu 2.500. Tapi setelah kita juga mulai inisiasi pengembangan dan lain sebagainya, ternyata butuh effort yang besar dan memang biaya 2.500 itu udah dari Telkom Pay-nya gitu sih. Jadi biaya 2.000 itu sebenarnya propose kita untuk meringankan dari biaya Telkom Pay-nya itu gitu. Sebenarnya tujuan kami mengenakan biaya admin ini bukannya semata-mata untuk mencari benefit atau keuntungan, tapi kami dari Bank Limtara kan berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan sistem implementasi supaya e-katalog ini bisa kita integrasikan dengan lancar. Nah, untuk beberapa biaya itu ini sebenarnya dari sisi Bank Limtara, ada beberapa biaya pengembangan. Nah, sebenarnya kami lebih ke arah untuk mengurangi biaya pengembangan itu sih Bu, bukan ke arah nyari benefit dari biaya transaksi. Tapi nanti akan ada kami coba ini dengan pihak manajemen untuk diskusikan kembali kebijakannya seperti apa untuk biaya admin ini. Karena memang dari LKPP itu kan menyarankannya pakai Pinet dan Pinet pun sendiri yang menyarankan untuk percepatan ini kita pakai biller Telkom Pay. Sedangkan biller Telkom Pay yang dikembangkan oleh Pinet itu mereka itu udah ada bawaannya sendiri 2.500 seperti itu sih Bu. Jadi kalau kita mau nolkan itu kita ada biaya pengembangan yang seperti kita sampaikan di awal tadi. Sebagai informasi ya Bapak Ibu, ini amanat LKPP itu kita ini paling lambat tanggal 20 ini harus sudah clear. Apa dulu yang bisa kita lakukan? Apakah kita buatlah dulu PKS-nya sampai 6 bulan dulu, free gitu kan? Besok-besoknya itu silakan Bapak Ibu bernegosiasi dengan pimpinannya bagaimana lagi. Gini, berarti kita sepakati saja. Mungkin kalau untuk biaya adminnya tidak dikenai saat penggunaannya saja kah? Saat penggunaan aplikasi katalog versi 6. Gitu aja kan Pak? Berarti kalau misalkan dia menggunakan bank Kaltim berarti nol, sementara kalau dia menggunakan bank lain tetap digunakan untuk kayak biaya transfer gitu ya. Izin Pak, kalau untuk 2.500 bisa kita nolkan ya Pak. Kami upayakan untuk dinolkan. Tetapi yang tadi kami sampaikan, kalau dia ke bank lain, ada biaya tambahan lagi Pak di dalam transfer ya. Kalau dia biaya transfer, itu yang biasa dibebankan kepada penyedia jasa gitu. Tapi kalau di kami bisa free untuk di situ gitu Pak. Dan itu biaya transfernya TKS ya lumayan ya 15 ribuan gitu. Nah, itu yang mungkin menjadi perhatian termasuk kalau kita bisa keluar ini agak kesulitan dalam rekonsiliasi. Jadi apakah dananya itu masuk sudah terima atau belum? Nah, itu yang di dalam pengembangannya kan agak lebih rigid ya kalau kita membuka di sana. Nah, harapannya kami bisa di on us, pengembangan bisa lebih cepat dan lebih efisien dan rekonnya lebih sederhana. Gitu Bu Yeni, Pak Berlin. Saya izin mungkin nanti saya akan pastikan ketua manajemen kan yang pemutus nanti di direksi gitu ya Pak. Saya akan menyampaikan eh,
keinginan dari Biro PPJ maupun dari PKAD untuk sejalan lah kayak semacam di Kalsel gitu dan benchmark yang lain untuk menolkan. Termasuk kami kemarin waktu benchmark ke bank apa di Jatim pun juga Pemprovnya juga nol Pak. Nanti coba kami komunikasikan, tapi ya tadi Pak, salah satu yang menjadi perhatiannya kami adalah rekonsiliasi tadi. Kalau kita ke bank lain, ini agak kesulitan kita untuk memastikan dananya itu masuk atau dia sangkut di sana itu agak sudah ada tambahan biaya lagi di sana oleh yang ditanggung oleh pihak rekanan gitu. Tapi kalau kita bisa menyelesaikan di on asnya di kita, tentunya biaya-biaya yang tadi sudah kita lebih reduce dan rekonsiliasinya akan lebih sederhana, lebih eh, masif lah Pak gitu. Itu tawaran kami nanti saya sampaikan dulu, tapi pemutus ada di manajemen kami Pak. Nanti kami akan sampaikan keinginan dari Pemprov Kaltim. Ya, kami akan inline kan juga dengan yang di Kaltara Pak gitu. Gitu Pak Berlin. Ya, terima kasih Pak Topik. Bu Yeni ada yang mau ditambahkan? Bapak, dari saya ingin menambahkan sedikit kalau misalnya yang transaksi bank lain itu kan sebenarnya yang akan membagi, men-split itu kan Pinet ya yang akan meneruskan ke penyedia jasa. Kalaupun memang rekening penyedia jasa saya di bank lain, itu mereka itu sudah kenain duluan dari biaya platformnya itu yang dimaksud oleh Pak Taufik tadi. Jadi kalau dari sisi 2.500 itu kan dari sisi bank itu kita bisa adjust. Tapi kalau misalnya yang untuk ke bank lain itu yang itu udah di sisi Pinetnya sih Pak. Hasilnya berarti biaya admin untuk ke semua bank hanya untuk penggunaan saja yang free. Berarti kalau untuk biaya casnya ke bank lain tetap dikenai gitu saja kan Pak ya? Mungkin untuk saat ini itu aja. Menunggu koordinasi dengan Bank Kaltim. Karena kayaknya kalau biaya transfer mungkin seperti kita biasa pencairan juga pasti kan dikenai potongan adminnya. Saya kurang ini juga biayanya berapa kalau untuk masing-masing bank itu. Memang betul Pak, izin kalau FTGS yang kalau 2.500 saya nanti setelah dapat keputusan manajemen sesegera mungkin kami akan sampaikan ke Bu Yeni atau Bapak dari Biro PPJ. Tetapi kalau yang dia transfer itu wajib Pak, memang menjadi beban dari penyedia jasa. Kalau FTGS 15.000 Pak jatuhnya. Berarti arahannya saya menghimbau juga supaya menggunakan Bank Kaltim gitu aja sih Pak. Ya, makanya kita izin Bu kalau menyarankan di dalam PKS mengutamakan rekening Bank Kaltim itu Bu. Ya, baik Pak. Nanti kami inikan lagi Pak ya. Izin Bu Yeni, apakah ada klausul lain Bu yang masih belum disepakati Bu selain yang tadi skema biaya itu Bu? Biar kita Saya bahas. ada ini mengenai yang pasal 6 mengenai hak dan kewajiban. Ya Bu. Di sini pihak pertama berkewajiban melakukan sosialisasi kepada seluruh SKPD. Ini harusnya pihak pertama atau pihak kedua ya? Sudah Jumat tuh, Mbak. Kalau di sini harusnya berarti BPKAD ya. Jadi kalau yang di pasal 6 itu yang pihak pertama ya BPKAD yang melakukan sosialisasi. Karena kan maksudnya menginfokan kalau misalnya pembayaran itu bisa melalui ATKP. Itu Mbak. Berarti Artinya, bukan sosialisasi resmi kan, hanya sosialisasi yang menghimbau saja gitu ya. Iya, betul. Menghimbau, Oke. yang penting kan OPD terinfo kalau misalnya bisa dibayarkan lewat ATKP. Oh ya, oke baik. nantinya juga dari tim Bangka Lintara kami juga udah sosialisasi juga Bu untuk mekanisme ini. Jadi kami sambil jemput bola juga dari beberapa daerah-daerah, kami coba follow up ke masing-masing Pemda untuk segera bisa implementasikan pembayaran nantinya. Kita nanti sama-sama kerjasama saling sosialisasi. Ya, sampai kabupaten kota Pak. Kami coba follow up ke cabang-cabang Pak. Cukup Pak, izin cukup dari saya Pak. Saya paling lambat akan update ke Bapak ini paling lambat besok pagi. Paling lambat besok pagi, tapi saya usahakan hari ini bisa clear Pak dari manajemen Pak untuk karakteristik. Nanti Pak Topik dengan Bu Yeni lah ya, koordinasi Ya, WA ya atau Pak. telepon atau bagaimana. Saya tanggal 20 hari apa ya? Hari Kamis Bapak. Hari Kamis. Nah, kalau bisa hari Kamis itu kita sudah lab testing itu yang kemarin terganjal di LS-nya itu. Nah, sebagai informasi ini kita eh, kerja efisiensi rasionalisasi refocusing anggaran ini kan sudah hampir selesai. Nah, ini mulai jalan sudah belanja perangkat daerah nih Pak. Nah, saya khawatirnya kalau kita ini belum selesai bayar membayarnya bagaimana, kendala lagi kita lagi dimarahi orang sekampungan nih. Betul tuh Pak. Kondisi Nanti mau lebaran lagi Pak. BBJ, Bangka Tentara, BPKAD, nggak becus katanya kan Pak Gubernur baru ini orangnya sangat apa ya, sangat disiplin ya, tetap memantau terus. Nah, omel nanti kita nih.
Nah, saya harap nanti tanggal 20 kita sudah bisa live testing dan sukses gitu ya Pak Topik ya, Bu Yeni. Pak. Siap kami kawal, Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu eh, atas kehadiran dan partisipasi kerjasamanya. Harapannya apa yang kita lakukan bisa memperbaiki apa ya, membawa gerakan perputaran ekonomi di daerah ya. Karena APBD itu kan sebagai trigger putaran roda ekonomi di daerah. APBD-nya tidur, ekonomi pasti tidur. Banyak pengangguran, kemiskinan, ya pasti sudah membawa tidak kejahatan dan lain-lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.